Anda tahu, biasanya kalau kita bicara soal menulis jurnal atau buku harian, ada semacam ekspektasi tentang kelegaan emosional kan? Sebuah pelepasan. Ya, semacam terapi ringan gitu ya. Betul, kayak melihat ke dalam cermin yang sangat jernih. Anda menuangkan perasaan Anda, kekesalan Anda hari itu ke atas kertas, lalu Anda melihat pantulan dari rasa frustrasi atau kebahagiaan Anda di sana. Dan itu terasa melegakan. Anda merasa divalidasi. Tepat sekali. Cermin itu memvalidasi eksistensi emosional kita. Benda itu menunjukkan apa yang ada di permukaan. Dan kita menyukai hal itu karena secara psikologis, rasanya sangat menenangkan. Tentu saja. Kita sebagai manusia secara inheren suka jika emosi kita diakui, ya kan? Bahkan jika pengakuan itu cuma datang dari selembar kertas yang kita tulis sendiri. Tapi kemudian, saat kita menggali tumpukan sumber kita hari ini, artikel, catatan sejarah, dan riset mendalam, kita melangkah ke dalam dunia filosofi kuno. Khususnya pikiran seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius. Ah, sang filsuf kaisar. Iya, dan di dunia dia, tiba-tiba cermin itu pecah, berkeping-keping. Kita sama sekali tidak lagi berurusan dengan pantulan emosi yang menenangkan. Jurnal yang akan kita bahas dalam eksplorasi mendalam ini bukanlah cermin. Pendekatannya lebih kayak mesin pemindai MRI. Wah, itu analogi yang sangat berlian dan akurat sih. Masuk akal kan? Sangat. Mesin MRI tidak peduli dengan bagaimana penampilan luar Anda, seberapa mahal pakaian Anda, atau seberapa buruk suasana hati Anda hari itu. Mesin itu menembus langsung ke dalam daging dan tulang. Benar-benar menguliti semuanya. Betul. Dia mencari tahu di mana tulang karakter Anda retak, di mana ada peradangan ego yang berbahaya, dan yang paling penting, dia menunjukkan realitas struktural dari pikiran Anda tanpa basa-basi sedikit pun. Dan sungguh, melihat hasil MRI dari karakter kita sendiri itu seringkali sangat tidak nyaman. Karena yang terlihat adalah cacatnya ya kan? Jadi oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai. Misi kita dalam eksplorasi mendalam hari ini bukanlah untuk memberi Anda tips dangkal tentang cara memilih buku agenda kulit yang mahal. Atau cara membuat daftar tugas yang estetis dengan spidol warna-warni. Sama sekali bukan. Bukan itu poinnya hari ini. Ini adalah panduan bertahan hidup murni. Kita akan mempelajari bagaimana menggunakan selembar kertas kosong sebagai sasana mental, sebuah tempat latihan harian untuk membangun ketahanan diri yang tak tertembus di tengah kekacauan dunia nyata. Nah, hal yang sangat menakjubkan di sini adalah konteks lahirnya tulisan-tulisan ini. Catatan-catatan Aurelius yang sekarang sangat terkenal dan diterbitkan sebagai buku berjudul Meditations, pada aslinya hanyalah kumpulan catatan pribadi yang berserakan. Judul aslinya beda kan? Iya, judul aslinya dalam bahasa Yunani adalah Ta eis hauton, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi untuk dirinya sendiri. Dia menulis ini sekitar tahun 170-an Masehi, dan coba bayangkan kondisinya. Dia tidak sedang duduk di kedai kopi yang tenang dengan musik santai di latar belakang. Jauh dari itu pastinya. Sangat jauh. Dia sedang memimpin kampanye militer yang brutal di perbatasan utara kekaisaran. Dia menghadapi peperangan berdarah, pengkhianatan dari jenderalnya sendiri, cuaca beku, dan bahkan wabak penyakit mematikan yang menyapu populasi. Dia pada dasarnya adalah pria paling berkuasa di dunia saat itu loh. Dia bisa melakukan apa saja. Namun, dia menggunakan waktu luang pribadinya yang sangat sedikit, mungkin larut malam di tenda komandonya yang dingin, bukan untuk bermegah. Bukan untuk pamer. Sama sekali tidak. Bukan untuk menulis memoar tentang betapa hebatnya penaklukan yang ia lakukan, dan bukan untuk mengasihani diri sendiri. Dia menggunakannya untuk mengaudit karakternya sendiri secara brutal. Itu butuh kedisiplinan tingkat tinggi. Sangat. Dan yang paling penting untuk Anda ingat sepanjang diskusi kita ini, buku itu tidak pernah sama sekali, tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca oleh orang lain, termasuk Anda yang sedang mendengarkan kita saat ini. Wah, itu benar-benar mengubah cara kita melihat teksnya ya. Fakta bahwa ini adalah percakapan pribadi yang sangat-sangat rahasia. Yang akhirnya membawa kita pada perbedaan besar antara niat Aurelius dan kebiasaan modern kita. Perbedaannya memang sangat kontras. Sangat. Jika kita melihat dari sumber-sumber yang kita kumpulkan, kalau Anda mempraktikkan metode seperti morning pages yang sangat populer itu, tujuannya kan aliran kesadaran, membersihkan kabut otak, memicu kreativitas. Betul. Itu lebih ke eksplorasi ide. Lalu ada bullet journaling yang murni tentang metrik produktivitas, melacak kebiasaan, mengatur tugas. Tapi gaya stoik dari Aurelius ini
Ini murni tentang etika, logika, dan disiplin diri. Fokusnya sangat tajam ke arah sana. Ibaratnya, jurnal modern itu seringkali terasa seperti sofa terapi yang empuk tempat kita bebas mengeluh. Sedangkan jurnal Aurelius lebih kayak mendapat teguran keras dari pelatih olahraga Anda di pinggir lapangan yang menyuruh Anda berlari 10 putaran lagi. Ya, teguran pelatih itu metafora yang pas sekali. Dalam tradisi stoicisme, konsep ini dikenal sebagai askesis, yang berarti pelatihan atau latihan mental. Latihan mental, oke. Tidak ada curhatan cuaca. Tidak ada. Ini adalah ruang isolasi untuk melatih kebajikan. Dan inilah mengapa, jika Anda membaca teksnya secara langsung, Anda akan melihat sesuatu yang sekilas tampak membosankan. Aurelius sama sekali tidak peduli dengan tata bahasa yang indah atau orisinalitas ide. Dia mengulang-ulang kan? Sangat sering. Dia menulis prinsip yang sama berulang-ulang kali dengan kata-kata yang hampir mirip selama bertahun-tahun. Nah, jujur aja ya, kalau saya yang melakukan itu, saya bahkan merasa kayak orang gagal. Maksud saya, kalau saya menangkap diri saya menulis pelajaran yang sama tentang bagaimana cara bersabar di jurnal saya setiap hari selama berbulan-bulan, saya pasti mikir, wah, saya tidak belajar apa-apa, saya bodoh sekali. Itu reaksi yang sangat wajar bagi orang modern. Kan? Kenapa Aurelius tidak menuliskan satu pencerahan filosofis, mencentangnya, lalu beralih ke ide baru yang lebih dalam? Mengapa membuang waktu mengulang hal yang sama terus-menerus? Itu karena dia memahami bagaimana neurologi manusia bekerja jauh sebelum ilmu saraf modern ada. Tujuannya adalah internalisasi yang mendalam, bukan sekedar publikasi atau koleksi kutipan pintar. Maksudnya, memasukkan ide itu ke dalam tulang, gitu. Betul, pikiran manusia itu sangat rapuh dan mudah lupa saat berada di bawah tekanan ekstrim. Anda mungkin secara intelektual tahu teori bahwa kesabaran itu penting, tetapi ketika seorang senator menghina Anda di depan umum atau kuda Anda mati di medan perang, teori indah itu langsung menguap dari kepala Anda. Otak reptil kita mengambil alih, kita jadi reaktif. Tepat sekali, amigdala Anda membajak logika. Aurelius mengulang-ulang prinsip stoik karena dia sedang memasang ulang sirkuit otaknya. Dia sedang merewire cara sistem sarafnya merespon rangsangan. Wow. Ini adalah repetisi fisik murni, persis seperti mengangkat beban. Anda tidak mengangkat barbel 10 kg satu kali, lalu berkata, saya sudah tahu konsep gravitasi dan kontraksi otot, sekarang saya butuh gerakan yang lebih original. Tidak ada yang bilang begitu di game. Tentu tidak. Anda mengangkat beban yang sama ribuan kali, sampai serat otot Anda robek dan tumbuh kembali lebih kuat. Itulah yang dia lakukan pada pola pikirnya. Dia membangun memori otot untuk moralitasnya. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi kertas itu benar-benar alat repetisi, semacam sasana angkat beban mental, dan karena ini adalah latihan mental berintensitas tinggi, sumber-sumber kita menyoroti beberapa trik psikologis aneh, namun sangat brilian yang dia gunakan dalam struktur kalimatnya. Ya, dia sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Kita seringkali secara refleks menulis dengan kata aku sangat kelelahan, atau aku sangat marah pada rekan kerjaku, atau aku merasa tidak dihargai. Tapi Aurelius, dia hampir tidak pernah menggunakan kata aku. Sebuah pilihan gaya bahasa yang sangat disengaja. Betul, dia menulis instruksi dan teguran untuk dirinya sendiri menggunakan kata ganti orang kedua, kamu atau Anda. Dan itu bukan sekedar gaya penulisan acak loh. Secara psikologis, teknik menggunakan kata kamu ini menciptakan mekanisme pertahanan yang disebut sebagai jarak psikologis. Jarak psikologis? Seperti apa mekanismenya? Ini sangat kuat. Ketika Anda menulis aku sangat marah, Anda meleburkan identitas Anda sepenuhnya dengan emosi tersebut. Anda adalah kemarahan itu. Anda memosisikan diri sebagai korban tak berdaya dari badai perasaan Anda sendiri. Karena aku dan marah jadi satu kesatuan. Benar. Tetapi, begitu Anda memutar lensanya dan menulis, kamu membiarkan tindakan orang bodoh itu mengganggu kedamaianmu, Anda secara instan membelah psike Anda menjadi dua entitas yang terpisah. Kayak punya kepribadian ganda, tapi yang satu lebih bijak dari yang lain. Tepat. Anda menjadi entitas pengamat sekaligus entitas yang diamati. Anda secara otomatis mengambil peran sebagai mentor, pelatih, atau orang tua yang lebih tua dan bijak yang sedang mengevaluasi seorang murid yang ceroboh. Saya mengerti sekarang. Jarak spasial di dalam kepala Anda ini memberi Anda ruang milidetik yang berharga
untuk bernapas, menunda reaksi otomatis, dan berpikir logis sebelum Anda merespon situasi. Tunggu. Saya harus menantang ide ini sebentar. Silakan. Kalau kita terus-menerus menjauhkan diri dari emosi kita sendiri, kayak Hmm. gitu, melucuti perasaannya, berbicara pada diri sendiri dari jarak jauh, bukankah itu membuat kita menjadi semacam sosiopat atau robot? Itu kekhawatiran yang sangat umum. Iya kan? Maksud saya, menekan perasaan dan bersikap sangat klinis setiap kali kita sedih atau marah, itu sepertinya jalan pintas menuju gangguan mental. Kita kan manusia, bukan mesin yang bisa diriset begitu saja. Itu kritik yang sangat tajam. Dan sejujurnya, itu adalah kesalahpahaman paling umum yang dimiliki orang modern tentang filosofi stoicisme. Stoicisme sama sekali bukan tentang menekan emosi. Lalu apa bedanya? Pura-pura semuanya baik-baik saja. Itu memang tidak sehat, dan suatu saat pasti akan meledak menjadi trauma. Setuju, itu bom waktu. Taktik Aurelius jauh lebih cerdas dari itu. Dia tidak menyerang emosinya. Dia menyerang penilaian atau label yang melahirkan emosi tersebut sejak awal. Dia menggunakan teknik yang oleh para ahli disebut sebagai objective description atau deskripsi klinis. Menyerang labelnya, bagaimana cara kerjanya di atas kertas? Tujuannya adalah untuk melihat realitas material apa adanya sebelum pikiran kita menambahkan narasi berlebihan atau semacam status legendaris dengan bobot emosional palsu. Mari kita ambil contoh dari zamannya. Boleh. Di zaman Romawi kuno, anggur Falernian adalah simbol status yang sangat tinggi, sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh elit, dan jubah ungu kekaisaran. Itu adalah simbol kekuasaan tertinggi. Orang rela mengkhianati keluarganya untuk memakai jubah itu. Barang-barang yang sangat didambakan. Betul, tapi bagaimana Aurelius meretas persepsinya sendiri tentang benda-benda ini di jurnalnya? Dia tidak menulis, aku harus menahan godaan kemewahan ini. Tidak. Terus dia tulis apa? Dia mendeskripsikannya secara molekuler. Dia menulis bahwa anggur Falernian yang diagungkan itu hanyalah air perasan buah yang dibiarkan membusuk. Wow. Dan jubah kekaisaran yang sangat didambakan itu hanyalah bulu domba mati yang direndam dalam darah dan lendir siput laut. Astaga, itu sangat brutal. Dan lumayan menjijikannya. Menjijikan, tapi itu 100% akurat secara fisik. Dia secara harfiah melucuti aura kehebatan benda-benda itu. Saya paham. Ketika Anda mendeskripsikan sesuatu dengan sangat objektif dan reduktif, objek tersebut kehilangan kekuatan ilusinya untuk memanipulasi keinginan atau ketakutan Anda. Anda tidak perlu menekan emosi keserakahan Anda, karena Anda secara rasional telah menghancurkan alasan keserakahan itu ada. Anda sekedar berhenti memberi makan emosi dengan cerita dongeng, kan? Tepat sekali. Saya sangat memahami mekanismenya sekarang. Ini peretasan persepsi murni. Coba kita terapkan ke kehidupan modern Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi mendalam ini. Katakanlah Anda sedang menulis jurnal setelah hari yang sangat buruk di kantor. Contoh yang bagus. Secara refleks, Anda mungkin ingin menulis, bos saya mempermalukan saya di depan seluruh tim manajemen, karir saya hancur, saya terlihat seperti idiot. Itu sangat emosional, penuh dengan asumsi masa depan, dan syarat dengan status legendaris tentang atasan Anda. Itu tulisan yang didorong oleh amigdala yang panik. Betul. Tapi jika kita menggunakan trik deskripsi klinis Aurelius, kita membedah situasinya ke tingkat fisik yang paling dasar. Anda menulis seorang mamalia dengan pita suara, mengeluarkan gelombang suara ke udara, gelombang suara itu membentuk kata-kata. Beberapa kolega saya hadir di ruangan itu, dan retina mereka menangkap cahaya dari kejadian tersebut. Jantung saya memompa darah lebih cepat sehingga wajah saya terasa panas. Boom, selesai. Sangat tepat. Ketika Anda memecahnya menjadi fisika dan biologi dasar, monster besar yang menakutkan itu menyusut menjadi serangkaian kejadian netral yang sama sekali tidak mengancam nyawa Anda. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, saya bisa melihat bagaimana membedah masalah secara klinis ini sangat membantu. Tapi ada teknik lain di jurnalnya yang melakukan kebalikannya kan? Bukannya memperkecil ke tingkat molekuler, dia malah memperbesarnya sampai ke tingkat kosmik. Ya, teknik the view from above atau melihat dari atas. Bagaimana dia melakukannya? Saat sebuah konflik terasa menelan seluruh dunianya, Aurelius akan melatih secara mental untuk melakukan zooming out secara ekstrim. Anda yang sedang mendengarkan bisa mempraktikannya sekarang juga. Coba kita lakukan. Ambil masalah Anda yang paling membuat stres hari ini. Mungkin tagihan yang menumpuk atau konflik keluarga. Lalu, di dalam pikiran Anda,
Bayangkan diri Anda melayang keluar dari tubuh Anda, melihat ke bawah ke atap rumah Anda. Kemudian, melayang lebih tinggi, melihat seluruh kota Anda, dengan jutaan orang yang berlalu lalang dengan masalah mereka masing-masing. Terus naik lagi. Terus melayang hingga Anda melihat seluruh benua. Lalu planet bumi yang hanya berupa titik biru pujat yang berputar di ruang hampa yang dingin. Dan jangan hanya di ruang angkasa, perluas juga perspektif Anda menembus waktu. Bayangkan ribuan tahun sejarah manusia berlalu dalam sekejap mata. Kerajaan besar bangkit dan hancur menjadi debu. Oke, ini bekerja. Dibandingkan dengan keabadian alam semesta, fakta bahwa email saya belum dibalas oleh klien terasa sangat-sangat konyol. Masalahnya langsung menyusut kan? Iya, tapi disinilah saya menemukan tantangan struktural dalam metode ini. Oke, melihat dari luar angkasa bikin masalah saya terasa kecil dan saya merasa tenang malam ini. Tapi besok paginya, saya tetap harus turun dari luar angkasa, bangun dari tempat tidur, pergi ke kantor, dan menghadapi rekan kerja yang nyata dan menyebalkan. Realitas akan selalu menunggu Anda di bawah. Betul. Bagaimana Aurelius menjembatani kekosongan kosmis ini dengan realitas sehari-hari yang penuh gesekan? Jembatan itulah yang kita sebut sebagai rutinitas paginya. Dan untuk melakukan ini, dia menggunakan teknik yang dikenal sebagai premeditatio malorum atau visualisasi negatif. Visualisasi negatif. Menarik. Disinilah dia, secara proaktif menarik dirinya dari kedamaian kosmis kembali ke medan perang sosial. Dalam catatannya yang terkenal, dia menulis bahwa setiap pagi dia harus mengingatkan dirinya sendiri, hari ini aku pasti akan bertemu dengan orang-orang yang suka ikut campur, tidak tahu berterima kasih, arogan, tidak jujur, cemburu, dan kasar. Wah, Dia benar-benar mendaftar semua sifat terburuk manusia sebelum dia keluar tenda. saya harus menginterupsi di sini. Kalau saya adalah seorang psikolog modern yang mendengar ini, alarm peringatan saya akan berbunyi keras. Kenapa begitu? Kalau setiap pagi, hal pertama yang saya lakukan adalah membayangkan orang-orang terburuk melakukan hal terburuk pada saya, bukankah itu resep jitu untuk memicu kecemasan akut atau bahkan paranoia? Bukankah kita diajarkan bahwa afirmasi positif memprogram otak untuk kesuksesan dan memikirkan hal negatif hanya akan menarik hal negatif? Ini adalah poin krusial yang membedakan stoisisme dari kecemasan neurotik biasa. Ada perbedaan mendasar antara ruminasi, yaitu memikirkan ketakutan secara obsesif dan merasa tak berdaya, dengan persiapan taktis. Persiapan taktis. Analoginya bukan tentang menjadi pesimis yang murung. Analoginya adalah seorang jenderal yang sedang merencanakan pertahanan kota. Anda tidak bisa bertahan dari serangan jika Anda terus-menerus membohongi diri sendiri bahwa musuh tidak akan pernah menyerang. Saya mengerti. Saya sering menggunakan analogi ini untuk menjelaskannya ini persis seperti konsep defensive driving atau mengemudi secara defensif untuk emosi kita. Bagaimana itu bekerja? Kalau Anda sedang mengemudi di jalan tol dan Anda berasumsi secara naif bahwa aspalnya akan selalu mulus dan semua pengemudi lain adalah orang suci yang mematuhi batas kecepatan satu lubang kecil di jalan atau satu mobil yang memotong jalur secara tiba-tiba akan membuat Anda terkejut, panik, membanting setir, marah, dan mungkin kecelakaan beruntun. Sangat berbahaya. Tapi jika Anda sudah memvisualisasikan, oke, jalan ini mungkin rusak dan pasti akan ada satu atau dua orang idiot yang menyalip dari bahu jalan, sistem saraf Anda sudah siap? Anda mengantisipasinya. Betul. Tangan Anda menggenggam setir dengan antisipasi. Saat mobil itu benar-benar memotong Anda, detak jantung Anda bahkan tidak naik. Anda sudah melihatnya datang di dalam jurnal Anda beberapa jam yang lalu, Anda merampas kekuatan peristiwa itu untuk mengejutkan Anda. Tepat. Visualisasi negatif bukan untuk membuat Anda depresi, tapi untuk menghilangkan elemen kejutan yang biasanya memicu kemarahan. Dan ini berhubungan dengan konsep lain yang sangat radikal dari jurnalnya Amor Fati dan Memento Mori. Dua istilah Latin yang sangat terkenal. Iya, Memento Mori adalah mengingat bahwa Anda akan mati, yang bertindak sebagai filter instan untuk omong kosong. Jika Anda menyadari hidup Anda bisa berakhir minggu ini, Anda tidak akan menghabiskan energi berdebat dengan orang asing di internet. Tetapi, Amor Fati, yang artinya mencintai takdir, ini selangkah lebih maju. Nah, jelaskan mekanismenya pada saya. Bagaimana Amor Fati bekerja di otak? Karena berpindah dari sekedar menoleransi atasan yang beracun,
Secara harfiah mencintai fakta bahwa saya memiliki atasan yang beracun, itu terdengar mustahil secara biologis loh. Memang terdengar paradoks. Bagaimana manusia melakukan lompatan ekstrem itu? Anda harus membingkai ulang kehidupan layaknya sebuah sasana pelatihan atau bahkan sebuah permainan video. Jika Anda bermain game dan Anda mencapai level boss yang sangat sulit, Anda tidak membanting controller dan menangis karena bos itu memukul Anda. Tentu tidak. Itu kan bagian dari permainannya. Kesulitan bos itulah yang membuat game tersebut bermakna. Amor Fati adalah pergeseran perspektif di mana Anda menyadari bahwa rintangan adalah alat latihannya. Api membukukan kayu bakar untuk menjadi lebih besar. Ah, saya suka analogi itu. Ketika Anda bertemu rekan kerja yang beracun, Anda tidak lagi melihatnya sebagai siksaan takdir, melainkan sebagai rekan latih tanding yang dikirim alam semesta agar Anda bisa mempraktikkan kesabaran tingkat dewa. Anda mencintai situasi itu karena tanpa orang menjengkelkan ini, Anda tidak akan pernah tahu seberapa kuat karakter Anda sebenarnya. Jadi, apa arti dari semua peretasan neurologis dan filosofis yang berat ini? Mari kita bawa turun ke bumi, kembali ke realitas Anda, sang pendengar. Bagaimana Anda bisa mempraktekkan ini besok pagi tanpa merasa kewalahan dan membuang buku catatan Anda di hari ketiga? Karena kedengarannya sangat rumit ya. Sangat. Kedengarannya kita butuh gelar doktor di bidang filsafat kuno untuk melakukan ini. Kabar baiknya adalah bahwa alatnya sangat-sangat sederhana. Mengingat kembali konteksnya, Aurelius menulis ini di atas sabak lilin menggunakan tongkat runcing atau di atas papirus yang rapuh, seringkali di tengah dingin dan kotornya medan perang. Jadi kita tidak butuh perlengkapan mewah. Anda jelas tidak membutuhkan aplikasi berbayar, berlangganan, atau template jurnal yang rumit. Konsistensi durasi 5 hingga 10 menit sehari jauh lebih penting daripada kualitas prosa atau panjangnya tulisan Anda. Oke, mari kita terapkan. Kita bagi menjadi struktur yang sangat konkret, pagi dan malam. Hanya 10 menit total. Untuk rutinitas pagi, Anda baru bangun, Anda ambil buku catatan biasa dan pulpen. Apa metriknya? Pertama, antisipasi masalah. Ya, mengemudi defensif tadi. Siapa dan apa yang kemungkinan besar akan memicu kemarahan Anda hari ini? Tuliskan skenario terburuknya. Dan kedua, pilih satu kebijaksanaan stoik khusus sebagai senjata hari itu. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, atau kesederhanaan. Selesai, tutup bukunya dan jalani hari Anda. Sangat praktis. Kemudian yang paling penting, rutinitas malam hari. Ini bertindak sebagai semacam tinjauan kinerja. Di penghujung hari, saat suasana sudah tenang, Anda duduk kembali dengan jurnal Anda dan melakukan audit karakter. Seperti seorang akuntan yang sedang mencocokkan buku besar di akhir bulan. Ini bukan tentang merasa kasihan pada diri sendiri. Analogi akuntan itu sangat brilian. Jika seorang akuntan melihat saldo negatif dan mulai menangis, menghakimi dirinya sendiri, dan merasa tidak berharga, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan dia mungkin tergoda untuk memanipulasi angka tersebut untuk menangkan egonya. Begitu pula dengan audit malam stoik. Ini harus dilakukan tanpa penghakiman. Ini murni soal integritas data. Integritas data karakter kita sendiri. Betul. Jika Anda menghakimi diri sendiri saat Anda gagal bersabar, Anda akan mulai berbohong di jurnal Anda untuk melindungi ego Anda. Data audit Anda menjadi korup. Anda hanya perlu bertanya 3 hal dengan dingin, layaknya ilmuwan. Apa saja itu? 1. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? 2. Di mana sistem saya gagal atau saya tersandung? Dan 3. Bug apa yang harus saya perbaiki besok agar tidak terulang? Anda sekedar mencatat defisit hari itu agar bisa diperbaiki besok, tanpa drama emosional sedikit pun. Persis. Nah, ada satu lagi praktek penutup dari buku 1 Meditations yang menonjol di tumpukan riset kita hari ini. Ini tentang rasa syukur. Namun tolong lupakan daftar rasa syukur generik ala buku self-help modern. Yang seperti, saya bersyukur atas secangkir kopi ini. Iya, atau saya bersyukur cuaca hari ini cerah. Aurelius mempraktekkan sesuatu yang jauh lebih menuntut, syukur untuk hutang karakter dan pelajaran. Dia melakukan inventarisasi ketat mengenai kebajikan spesifik apa yang ia pelajari dari individu tertentu. Dia sangat spesifik tentang hal itu. Ya, dia tidak sekedar menulis terima kasih untuk ayah angkat saya. Dia menulis, dari ayah angkat saya belajar bagaimana mematikan amarah, bekerja keras, dan tidak mudah termakan fitnah. Ini bukan sekedar membuat diri merasa nyaman loh. Ini adalah pencurian karakter. Pencurian karakter, hahaha, istilah yang bagus. Benar kan? Anda mengamati kualitas unggul pada orang di sekitar Anda,
mensyukurinya, lalu menjadikan kualitas itu sebagai target metrik Anda sendiri. Ini pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan penting dan merupakan fondasi absolut dari semua yang kita diskusikan hari ini. Konsep ini disebut dikotomi kendali. Konsep pamungkasnya. Betul. Apapun perhatasan jurnal yang Anda gunakan, entah itu trik kata, kamu, mendeskripsikan secara objektif agar masalah terlihat konyol, melihat dari luar angkasa, atau melakukan audit akuntansi di malam hari. Semua coretan tinta Anda harus bermuara pada satu pemahaman brutal ini. Anda harus membelah alam semesta menjadi dua bagian. Apa saja itu? Apa yang ada di dalam kendali Anda dan apa yang berada di luarnya. Anda tidak bisa mengendalikan pasar saham, cuaca, opini orang di media sosial, atau penyakit yang datang tiba-tiba. Semuanya di luar kendali kita. Tepat. Anda hanya memiliki hak prerogatif atas satu hal, respons internal Anda, penilaian di kepala Anda, dan pilihan tindakan Anda. Fokuskan seluruh energi neurotik Anda ke titik kecil, di mana Anda memiliki kendali mutlak, dan lepaskan sisanya. Dan sebagai pengingat untuk Anda yang mendengarkan, jika Anda mencoba mengubah secari kertas Anda dari cermin menjadi mesin MRI besok pagi, bersiaplah. Ini akan terasa sangat aneh dan tidak nyaman pada awalnya. Menggunakan cermin untuk memvalidasi perasaan itu mudah dan murah. Tetapi memindai kelemahan karakter Anda sendiri setiap malam membutuhkan keberanian intelektual yang nyata. Pasti akan ada banyak kejujuran telanjang yang mungkin terasa seperti tamparan di halaman-halaman buku Anda nanti. Namun, saya jamin, kejelasan mental dan struktur ketahanan diri yang Anda bangun dari praktik ini akan luar biasa kokoh. Rutinitas ini tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih langka, kedaulatan atas pikiran Anda sendiri. Marcus Aurelius menulis ratusan halaman ini hanya untuk menertibkan pikirannya sendiri, agar dia tidak menjadi monster korup seperti banyak kaisar sebelumnya. Dan dalam proses diam-diamnya itu, tanpa ia sadari, ia mewariskan cetak biru psikologis yang bertahan ribuan tahun. Dan itu membawa saya pada satu pemikiran akhir untuk Anda renungkan sendiri saat Anda menjalani hari ini. Sang Kaisar Romawi ini mencoret-coret catatan pribadinya di tenda militer tanpa niat sedikit pun untuk diterbitkan. Namun 2000 tahun kemudian, tulisan acaknya itu dicetak ulang, diterjemahkan ke puluhan bahasa, dan dipelajari oleh jutaan orang sebagai manual ketahanan hidup yang paling kuat. Jadi coba renungkan ini. Jika jurnal harian pribadi yang Anda tulis malam ini terkubur dan secara tidak sengaja ditemukan oleh sejarawan 2000 tahun dari sekarang, apa yang akan mereka baca? Apakah mereka hanya akan menemukan sebuah buku catatan yang dipenuhi keluhan tak berujung tentang betapa macetnya jalanan, gosip kantor, dan betapa lelahnya Anda? Ataukah mereka akan menemukan rekam jejak yang mengagumkan dari seorang manusia yang berjuang keras setiap hari, melawan egonya sendiri dalam kesunyian untuk merakit karakter yang luar biasa tangguh? Pilihan ada di ujung pena Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.